Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa belajar dengan maksimal dan bisa mendapatkan pemahaman dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Ustadz saja langsung untuk memimpin isti'dadan khusu'an du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kaifa haluk ahlan wa sahlan ya auladi. Sabahal khair ya auladi. Sabah nur ya Ustaz. Nur ya Ustaz. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Tapi kami ya Allahu Akbar. Nah. Ya, khair. Alhamdulillah semuanya semangat ya dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sudah disiapkan untuk buku paketnya ya. Kita akan membahas yang ada di buku paket tentang hiwar 2. Kemarin hiwar 1 sudah kita bahas, sekarang hiwar 2 ya. Ustadz akan share ini bukunya halaman 44 ya. Nah, baik. Kalau yang kemarin Umar, kalau tidak salah Umar dan Isa ya, laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ternyata ada perbedaan dengan perempuan. Ya. Perempuan itu ada perbedaan pada kata kerja. Nah, ya. Di sini ada kata kerja dakhalna. Ada kata kerja apa lagi kira-kira anak-anak? Coba sebutkan. Ada dakhalna. Ada yang bisa menyebutkan lagi kata kerja di sini atau fiil bahasa Arab? Kata kerja itu biasanya disebut di dalam bahasa Arab itu fiil. Ya. Kalau yang di sini ini fiil. Fiilnya jenisnya fiil madhi semua. Fiil madhi itu kata kerja lampau. Ya. Kata kerja yang memiliki zaman atau waktu lampau yang sudah dilakukan. Apa saja di sini? Selain dakhalna, apa lagi? Ayo, ada yang bisa menyebutkan anak-anak? Halo? Dengar ya suaranya Ustaz? Dengar suaranya Ustaz ya? Selain dakhalna ini fiil, kita akan pelajari halaman 44. Nah, di sini hiwar 2 ya. Nah, di hiwar 2 di sini yang percakapannya dua orang perempuan. Kalau yang kemarin hiwar 1 percakapan 2 laki-laki. Di sini ada 2 perempuan, Fatimah dan Naila. Nah, ini percakapan perempuan dan laki-laki ini mempengaruhi pada kata kerja atau fiil. Nah, Ustadz mau tanya di sini di percakapan kira-kira kata kerja yang ada di percakapan ini apa saja? Selain yang Ustadz sebutkan barusan yaitu dakhalna. Selain dakhalna apa saja lagi kira-kira? Wasalna. Wasolna, bagus. Ada lagi? Kata kerja yang ada di sini? Arafti.
Arafti, bagus. Ada lagi? Kata kerja? Kata kerja Darosna. ini. Ya? Darosna. Darosna. Ya, bagus. Apa lagi? Sudah? Mentok itu saja? Yang di percakapan 2. Nah, wulidti atau wulida. Ya. Ya, itu belum disebut. Ada lagi terakhir. Alim tu ya. Alim tu. Nah, banyak ya kata kerja yang di sini yang disebutkan macam-macam. Nah, ini anak-anak, kata kerja ini yang mempengaruhi apakah itu laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, kita akan membahas dulu sebelum bahas percakapan ini, Ustadz ingin membahas sedikit tentang kata kerja yang diikuti oleh diikuti oleh domir atau kata ganti. Domir itu artinya kata ganti. Baik dia, mereka, kamu, ya, huwa, huma, hum, ya, huma, huna itu domir atau kata ganti. Nah, baik. Sebelum Ustadz membahas percakapan itu, coba kita bahas dulu yang ini. Kita bahas yang ini dulu. Sebentar. Ini anak-anak, perhatikan. Sudah muncul? Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Mbak Kalista kelihatan? Kelihatan. Ya, bagus. Nah, mari, tadi sudah disebutkan ya, kata kerja yang tadi yang di percakapan sudah disebutkan. Contohnya dakhalna yang barusan yang awal Ustadz sebutkan. Dakhalna. Ya. Ini perhatikan ya. Dakhalna, kira-kira Ustadz coba di sini. Ya, dakhala. Dakhalna itu artinya masuk. Dakhalna atau dakhala itu artinya masuk. Nah, dakhalna itu posisinya ada di sini. Dakhalna. Posisi dakhalnya itu ada di sini. Kalau Ustadz tulis dakhalna, ya. Nah, jadi dakhalnya yang artinya masuk itu kita bisa mengartikan dengan tambahkan kata ganti atau domir, yaitu kami atau kita, ya. Ya, anak-anak paham? Nah, dakhalna berarti artinya kita atau kami masuk. Begitu. Dakhalna di sini. Nah, pertanyaannya dari Ustadz ini, kenapa Ustadz kita dakhalna itu kok berada di akhir? Dakhalna posisinya kok di Ustadz ngetiknya kok ditaruh di paling akhir? Kok tidak di sini? Kok tidak di tengah saja? Nah, anak-anak, untuk mengetahui posisi huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, dan seterusnya yang mengikuti fiilnya atau kata kerjanya, ternyata anak-anak ada ciri-ciri di akhir kalimat fiil. Ciri-ciri di akhir kalimat fiil. Ya, ciri-cirinya ini. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Pernah kalian pelajari masalah ini? Belum ya? Nah, perhatikan anak-anak ini. Dakhala, di belakangnya tidak ada tambahan. Hanya terdiri dari da, dal, kha, sama lam. Dakhala. Ini ciri-ciri pada huwa itu tidak ada ciri-ciri belakangnya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui apakah di sini diartikan saya, kita, mereka. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri di akhir kalimat fiilnya.
ciri-ciri di akhirnya ini, ketambahan apa itu. Ya. Nah, dakhala. Huwa tidak ada ciri-ciri di akhir, hanya murni ada 3 huruf, dal, kha sama lam. Kalau huma di sini ketambahan apa anak-anak? Mas Heru ketambahan apa? Alif. Alif. Ini maksudnya ini alif yang menyambung sebelumnya, ya. Berarti bunyinya dakhala, kan begitu. Dakhala. Nah, ketambahan alif. Begitu, ya. Jadi gini, lebih mudahnya pokoknya lihat ciri-ciri di akhir kalimat fiilnya. Itu. Berarti kalau dakhala, mereka berdua laki-laki masuk. Begitu. Ya. Dakhalu, tambahan waw sukun sama alif. Itu. Waw sukun sama alif. Kemudian hiya menjadi apa ini kira-kira anak-anak? Ada yang tahu? Bunyinya? Dakhalat. Bagus. Dakhalat. Ya. Yang penting kalian bisa mengerjakan ini asalkan kalian tahu ciri-ciri di akhirnya ini. Ciri-ciri di akhir ini. Di akhir ini kalau hiya tak sukun. Kalau huma ta dengan panjang. Berarti dakhalata, dakhalata. Kalau hunna mereka semua perempuan masuk, berarti dakhalna. Dakhalna. Begitu. Nah, yang sering muncul di percakapan itu ini yang start block, ya. Yang start block warna biru ini. Yang sering muncul anta, kadang anti, ini yang sering muncul di percakapan. Abdul Jalil is the host now. Ustaz, mute. Nah, baik. Ulang ya. Jadi dalam percakapan anak-anak, dalam percakapan itu yang sering muncul kata ganti yang sering dipakai itu anta, anti, ana, dan nahnu. Ya, kenapa? Ya, karena percakapan itu antara orang pertama dengan orang kedua, antara ustadz dengan kalian, antara ana, saya, dan anta, kamu, anti, kamu perempuan. Ya, begitu. Yang sering muncul ini di blog sama ustadz ini. Nah, karena sering muncul di blog ini, perhatikan ciri akhirnya, ciri di akhir fiil. Ya, kalau anta itu sukun ta, ya berarti dakhal ta, ya ingat
Sukun ta, yang disukun lamnya, kemudian tambahkan ta. Kalau anti menjadi dakhalti, ti. Ya, begitu. Sukun ti, kalau anti, kamu perempuan. Ya, kalau ngomong sama perempuan berarti dakhalti. Ya. Nah, kalau saya atau ana berarti sukun tu. Berarti dakhal tu. Ya. Begitu juga nahnu. Kita, dakhalna. Kita. Nah, tadi yang kita sudah melihat di buku percakapan Hiwar 2, di situ ada beberapa kata kerja ya yang sudah disebutkan. Coba Ustadz mau tanya, tolong sebutkan ciri-ciri di akhirnya. Apa itu kira-kira? Wasolna, itu barusan yang disebut sama kalian. Wasolna, itu ciri-ciri akhirnya apa kira-kira? sukun na, Sukun. Nah, berarti domirnya apa? Kita atau kami. Sukun na. Ada lagi arafti. Itu akhirnya apa? Ciri-ciri akhirnya sukun ti, ya, sukun ti. Ulid ti. Berarti sama, sukun ti. Nah, dengan adanya huruf akhir itu, ciri-ciri akhirnya itu, maka kita bisa menentukan bahwa itu apakah saya artinya kamu perempuan atau kamu laki-laki. Begitu ya. Nah, sekarang sudah paham dengan masalah ini? Sebelum kita membuka Hiwar 2. Nah, baik, lebih pahamnya lagi, coba kita akan buka Hiwar 2. Silakan bukunya dibuka, Hiwar 2. Ya. Sudah dibuka. Nah, pertama, ya. Fi ayyi syahrin nahnul an? Pada bulan apa kita sekarang? Nahnul an fi syahri Yanair. Kita sekarang di bulan Januari. Ya. Dakhalna fi amin jadid. Kita masuk di tahun baru. Ya. Insyaallah mudah diartikan ya. Nah, wadakhalna, nah ini ada lagi. Wadakhalna, dan kita masuk fi nisfis sanah. Ada yang nanya fi nisfis sanah ini apa? Setengah tahun Ustadz? Boleh. Fi nisfi itu nisfun. Setengah. Sanah tahun. Ya. Sanah tahun. Nah, atau bisa diartikan ini semester ya. Bisa diartikan dengan semester. Semester berapa? Semester 2. Saniyah itu 2. Semester kedua. Ya, begitu. Nah, kemudian lanjut. Naam. Nah, dijawab. Naam. Darasna uluman kasiron. Ya, kita belajar pelajaran-pelajaran yang banyak ya. Uluman atau pelajaran atau ilmu. Ya. Fi nisfis sanah di ula. Di semester pertama. Nah, wasonnal an ila nisfis sanah. Nah, artinya wasolna apa, Nana? Kita sampai, kita sudah atau telah sampai, kita sekarang, nah, boleh gitu, atau kita sampai sekarang, boleh, sesuai artinya. Kalau lebih bahasa Indonesia yang bagus, kita sekarang
sudah sampai ke semester 2 ya. Fi ayyi tarikh nahnul an, pada tanggal berapa kita sekarang? Kita sekarang fi yaumin, ini bisa diartikan kalian tanggal atau hari ya. Kita sekarang tanggal 1 bulan Januari atau pada hari ke-1 bulan Januari ya. Bebas ngartikannya dah, yang penting paham ya. Hal arafti, nah mau tanya arafti apa artinya arafti? Nah ini ada ti, sukun ti, berarti laki-laki apa perempuan? Laki, maaf perempuan. Arafti ya, anti berarti kamu perempuan. Jadi Fatimah menanyakan kepada Laila, perempuan. Hal, apakah arafti, kamu perempuan mengetahui kamu perempuan mengetahui ya, ada dayaumin, jumlah hari bulan di bulan Januari. Naam, ada duhu jumlahnya wahidun wa salasuna yauman, 31 hari ya. Kam ada dayaumin min Februari, berapa jumlah hari di bulan Februari? Ini kayaknya sudah pernah dipelajari di hiwar pertama ya. Ada duhu jumlahnya tis'atun wa isruna, 29 yauman hari. Au samaniyatun wa isruna, dan 28 hari, boleh ditambahkan hari. Fi ayyi tarikh, pada tanggal berapa? Wulidti, apa artinya wulidti? Wulidti artinya apa? Kalau walada itu melahirkan. Kalau wulida berarti dilahirkan. Ya, dilahirkan. Berarti kalau wulidti, kamu Perempuan dilahirkan. Dilahirkan, ya. Dilahirkan. Kamu perempuan dilahirkan. Dijawab. Silakan buka lagi halaman berikutnya. Nah, wulidtu, saya dilahirkan fil yaumil khamis, di hari Khamis. Apa Khamis? Bukan hari Kamis ya, Nana, bukan ya. Beda, Khamisun, Kamis dengan Khamis. Ini apa artinya Khamis? Artinya lima atau kelima. Ya. Fil yaumil khamis, bukan dilahirkan hari Kamis, bukan, dilahirkan hari kelima, berarti tanggal 5 min November, dari bulan November tahun 2006. Mata wulidti, dan kapan? Nah, mata ini kata tanya ya. Mata ini artinya kapan. Mata, jadi Laila nanya lagi ke Fatimah, wa mata wulidti, dan kapan kamu dilahirkan? Itu dijawab sama Fatimah, wulidtu fil yaumil hadi wal ishrin. Saya dilahirkan pada hari ke-21 atau tanggal 21 April tahun 2007. Nah, kemudian
Laila nanya lagi, hal arafti ya Fatimah. Apa artinya ini Mas Juhdi? Hal arafti ya Fatimah. Mas Juhdi, apa artinya hal arafti ya Fatimah? Bisa Mas Juhdi? Mengetahui, wahai Fatimah. Mau perempuan mengetahui, wahai Fatimah. Ya. Apakah kamu perempuan mengetahui ya Fatimah? Ya. Apakah kamu mengetahui ya Fatimah? Begitu bisa. Mata wulidat Aisyah. Kapan wulidat dilahirkan? Ya, siapa yang dilahirkan? Fatimah. Aisyah. Kapan Aisyah dilahirkan? Nah, jadi nanya orang ke ini wulidat, berarti nanya ke orang ketiga. Aisyah, dia perempuan. Wulidat Aisyah. Wa mata wulidat Aisyah. Kapan Aisyah dilahirkan? Dijawab, Aisyah tu wulidat fil yaumil hadi asyara min Yuliu. Aisyah dilahirkan pada tanggal atau hari ke-11 dari bulan Juli. Mata wulida akhuka. Nah, ada yang tahu akhuka apa artinya anak? Saudara laki-lakimu. Saudara laki-lakimu, ya. Saudaramu. Bisa. Kalau perempuan saudarimu, ya. Ini saudaramu Hasan. Siapa namanya? Hasan. Wa mata wulida akhuka Hasan. Dan kapan dilahirkan saudaramu yaitu Hasan? Nah, begitu. Kemudian Fatimah menjawab, akhi artinya apa? Saudaraku. Saudaraku, ya. Kalau ukhti saudariku. Akhi saudaraku, wulida dilahirkan tarikh tanggal Khamis 5 min Oktober, dari bulan Oktober, min Oktober. Kemudian berikutnya wa mata wulida jadduka Ibrahim, berarti namanya ini jadduka apa artinya Nana? Kakekmu siapa namanya? Ibrahim. Jadi wa mata wulida jadduka, dan kapan dilahirkan kakekmu yaitu Ibrahim? Ma amiltu. Nah, di sini perhatikan anak. Ma di sini kata tanya apa bukan? Nah, ma di sini bukan kata tanya. Kenapa bukan kata tanya? Kalau ma ini bersamaan dengan kata kerja atau fiil madi, fiil lampau, maka ma ini diartikan tidak. Ya, ingat. Silakan ditulis tidak. Berarti ma'alimtu, saya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui kapan wulida jaddi, kapan kakekku dilahirkan. Gitu. Ya.
Suaranya Ustadz putus-putus, enggak ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sudah paham anak-anak tentang kata kerja yang kita bahas di sini? Nah, untuk artikan semuanya Ustadz. Nah, kalau artikan semua tidak akan selesai. Insya Allah dengan sedikit tapi sudah banyak kalian yang sudah hafal di sini ya. Nah, bagi yang belum hafal bisa tanya ke temennya. Ini kan bisa daring, bisa tanya, ini artinya apa? Ini artinya apa? Bisa begitu diskusi lewat media sosmed ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, tugas hari ini anak-anak apa? Nah, tugas hari ini coba kalian buka halaman ini, halaman 52. Sudah dibuka? Nah, insya Allah mudah dalam mengartikan kalau seandainya kita hafal banyak mufradat atau kosakata. Nah, sekarang tugasnya anak-anak, coba silahkan sekarang langsung dikerjakan buku paketnya halaman 52 ya, yaitu nomor 1 sampai 8 sampai berapa ini? 8 ya. Selesai dikerjakan langsung difoto ya, fotonya yang jelas, kemudian kirim ke Ustadz ya, kirim ke WA Ustadz, langsung dikirim. Nah, sekarang coba sambil dikerjakan dulu karena waktunya masih banyak. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan di ini, bisa langsung tanya di Zoom langsung. Nah, ingat tadi ada ma itu diartikan tidak, ada juga ma diartikan apa atau kata tanya. Nah, Ustadz mau tanya dah ini. Ma yang ini nomor 5 dan 6 samakah dengan yang barusan Ustadz bahas? Nah, ma yang di sini perhatikan ya, nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6, hati-hati cara mengartikan. Tadi Ustadz sudah menerangkan ma yang ada di sini. Nah, di sini kenapa diartikan tidak? Karena ma ini setelahnya itu ada kata kerja atau fiil. Ya, alim tuh ini kata kerja. Berarti ma diartikan tidak. Ya. Tidak. Begitu. Nah, kira-kira yang nomor 5 dan 6 ini diartikan apa? Ada yang tahu? Nomor 5 dan 6. Diartikan apa kira-kira? Syahrun ini kata kerja apa bukan? Asyahru. Apa? Bukan. Bukan, ya. Bukan. Asyahru ini bukan kata kerja. Asyahru ini kata benda Bukan. atau isim. Ya, berarti ma sudah tahu ya, ma di sini mengartikan apa? Mengartikan apa? Ya. Apa? Apa? Oh, nanya lagi apa? Apa? Ya, dah. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai 8 sambil menunggu waktu. Ini Ustaz lihat absen. Selesaikan hari ini ya. Kalau bisa sebelum Jumatan langsung diselesaikan di foto. Jangan ditunda. Ya. Bisa anak-anak? Mudah ini kerjakannya? Bagus. Insya Allah. Ya, gampang kan? Nah, siapa yang sudah selesai duluan?
Boleh tunjukkan logo tangan. Boleh angkat jempol. Siapa yang sudah selesai? Mbak Ayla sudah? Belum, sulit. Ngartikannya. Insya Allah bisa ya. Mas Arsad bisa, Mas Arsad? Bisa Ustadz. Ya, Insya Allah. bagus. Insya Allah, bagus. Nah, coba silakan kerjakan. Ada yang sudah sampai selesai? Belum. Atau ada yang mau menyampaikan nomor berapa yang sulit? Kira-kira yang sulit diartikan nomor berapa? Kalau tidak ada yang jawab berarti mudah semua ini. Ada yang bisa? Ada yang mau menyampaikan, Ustadz nomor ini sulit Ustadz? Ya. Oh, ternyata bisa semua ada. Ya, baik ya. Ustadz tunggu tugas hari ini adalah mengerjakan halaman 52. Selesai langsung difoto, dikirim. Ya, Ustadz tunggu. Dan juga tugas-tugas yang sebelumnya, mulai dari membaca, dikirim voice note. Ada yang beberapa anak-anak yang belum, ya. Yang belum, apa Ustadz bacakan ya? Nih, kelas 5, kelas 6B yang belum nih. Mas Bima belum sama sekali. Mbak Sasa belum sama sekali. Mas Amri belum ternyata. Tugas yang membaca dan mengartikan. Mas Amri belum. Mbak Sheila tinggal membacanya belum. Mas Hilmi tinggal mengartikan belum. Mas Zuhdi kok belum? Mas Zuhdi sudah? Belum. Belum ya? Iya, ini belum mengirim. Tinggal dikirim, enggak usah pakai buku paket dikumpulkan, enggak. Kirim langsung start nilai. Ya. Mbak Aca belum sama sekali. Mbak Kholis tinggal membaca voice note belum. Mbak Rara belum sama sekali. Mbak Salwa belum sama sekali. Mbak Nela juga belum. Terus Mas Wildan tinggal membacanya belum. Mbak Abel belum sama sekali. Yang 6B banyak ternyata. Yang 6A, Mas Abdan membacanya belum. Membaca lewat voice note. Terus Mbak Iza belum sama sekali, salah mengirim kemarin. Parsha juga belum sama sekali. Mas Gilang belum sama sekali. Kansa belum sama sekali. Najwa belum sama sekali. Ini Mbak Najwa juga belum. Mbak Ara belum juga sama sekali. Mbak Keisha juga belum sama sekali. Udah lebih sedikit di 6A, 6B yang banyak. Nah, yang disebutkan tolong cepat dikumpulkan ya, dikirim. Jadi tidak ditunda-tunda. Khawatirnya Ustadz lupa, tidak mengingatkan. Sudah, kalau sudah lupa, sama-sama lupa, nilainya 0. Ya. Ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk yang tugas pilihan ganda sudah dimasukkan ke Google Form ya. Siapa yang dapat nilai 100 di sini? Ada yang dapat skornya 100? Paling banyak 90 kayaknya.
ya. Tapi kalau yang pilihan ganda langsung bisa lihat nilainya. Itu tugas yang ketiga yang kemarin. Tugas yang pertama membaca dan mengirim hiwar, tugas yang kedua pilihan ganda, dan tugas yang sekarang mengartikan. Ini halaman 52 ya. Baik, sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Halaman 52. Nah, baik dah ya. Ada yang ditanyakan di sini? Apakah ada nomor, ada yang sulit di nomor ini? Sama ada ya. Nah, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pelajaran bahasa Arab ini, dan Ustadz tunggu tugas-tugasnya, khususnya juga tugas ini jangan sampai ditunda ya. Ustadz aku acukan jempol bagi yang mengumpulkan tepat waktu ya, yang mengumpulkan tepat waktu. Jadi usahakan jangan berhari-hari untuk mengumpulkan. Hari ini selesai sudah ya. Baik, Ustadz tunggu sekarang ya. Hari ini Ustadz tunggu hari ini tugas halaman 52 selesai ya. Baik, terima kasih sudah belajar bahasa Arab bersama Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Syukron katsiron. Kita berjumpa lagi minggu depan. Ustadz, kalau ada yang salah, Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz tunggu ya tugas-tugasnya hari ini. Keluar, Tat. Ya, boleh keluar. Dah.